Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal afiyanin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu, sami sehat? Tasih semangat. Alhamdulillah, semangat pungkasanipun Ramadan ini yang terakhir. Mudah-mudahan yang hadir Allah SWT kuatkan sampai akhir nanti buka puasa. Dan mudah-mudahan kita dipilih menjadi pemenangnya. Kita ikut final bersama-sama menjadi pemenang dan mudah-mudahan Allah SWT berikan derajat kita, derajat muttaqun. Amin. Karena janji Allah SWT orang yang berpuasa, la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan itu betul-betul Bapak yang berbahagia, itu yang kita kejar. Betul? Betul? Nah, karena banyak saudara kita, sahabat kita menganggap bahwa Ramadan hanya seminggu. Kok iya Mas? Ya, baru seminggu tarawih subuh bar kuwi ra mangkat meneh. Banyak? Oke banget. Artinya Bapak yang berbahagia rahimatullah, Rasulullah SAW paling pangandikan sudah bersabda, kamin saimin laisa lahu min siyami ilal ju'wal atas. Banyak orang yang berpuasa yang didapatkan cuma lapar dan dahaga saja. Kata ingkang nindakake siam Ramadan, angsale namung luwe lan ngelak. Betapa banyak ngapunten. Di awal Ramadan semangatnya luar biasa, habis itu melempem. Enggak ada semangat lagi. Bapak yang berbahagia rahimahullah, untuk menyemangati kajian pada pagi hari ini, jelas saya secara pribadi memberikan apresiasi yang sedalam-sedalamnya, setinggi-tingginya kepada takmir masjid sekaligus jamaah Masjid As-Salam. Karena di mana-mana maaf gitu kan, saya sampaikan ditulis maksimal ceramah 10 menit. Di sini minimal 30 menit, ini dahsyat luar biasa. Kenapa? Orang yang mau mengaji, orang yang mau mendengarkan firman-firman Allah, mau menghadiri taklim, ini dahsyat luar biasa Bapak yang berbahagia rahimahullah. Lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, ditambah 1000 orang melayat, ditambah 1000 orang nengok orang sakit. Ini apa? Sekali lenggah, sekali duduk, saat selonjoran. Mana sing selonjor? Monggo selonjor. Pareng kok boleh itu. Jenengan kali lendet-lendet kali tekluk-tekluk nggih bareng gitu. Boleh, enggak ada masalah ya. Jenengan cukup mendengarkan saja, orang ngrungokke ora apa-apa, sing penting di majelis taklim itu Allah berikan pahala yang tinggi. Luar biasa Bapak yang berbahagia. Karena apa? Kadangkala subuh abok pinang ning omah dadak ngaji bareng. Nah, Bapak yang berbahagia rahimahullah, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan untuk selalu ingat pada Allah SWT, untuk selalu bersyukur pada Allah SWT, dan selalu meningkatkan amal ibadah kepada Allah SWT. Maka welingan nasihat, wasiat dari Rasulullah SAW kepada sahabatnya Mu'az. Hei Mu'az, jangan engkau tinggalkan doa ini Mu'az. Hei Mu'az, ojo mok tinggalno donga iki. Nah, mudah-mudahan sebagian sampun apal, bagi yang belum apal bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma apal? Oh, ini apal, ini Allahumma nggih. Ning mboten Allahumma barik lana menika nggih. Allahumma a'ini ala zikrika
ala dzikrika. Allahumma a'ini ala dzikrika. Senes ini nggih. A ini beda dengan ini. Kalau A ini kula nyuwun pitulungan, kalau Allahumma ini sesungguhnya aku. Allahumma a'ini ala dzikrika. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Senes Mbah Kusni wa husni ibadatik. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rati angel ya, buatan apa? Bapak Ibu nanti bisa di browsing ya. Allahumma a'ini ala dzikrika, nanti akan keluar itu ya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, a'ini kula nyuwun pitulungan, saya mohon pertolongan. Ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, dan selalu mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan selalu membaguskan amal ibadah kepadamu. Dados donga menika donga cekak aos, doa yang pendek. Mohon kepada Allah SWT untuk selalu ingat pada Allah. Yang kedua, untuk selalu mensyukuri nikmat dari Allah SWT yang tidak pernah putus. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Barang siapa menghitung nikmatnya Allah tidak akan mampu, karena tidak pernah akan terputus nikmat Allah itu. Walaupun kadang-kala kita ada kekurangan, mungkin sakit, kepala, dada, dan lain sebagainya. Tapi nikmat Allah tidak pernah berhenti. Betul? Leres? Alhamdulillah. Dan kita selalu membaguskan amal ibadah. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, proses 1 bulan ini harapannya keluar dari Ramadan menjadi orang yang lebih baik. Amalan kita jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Betul? Karena ini sesungguhnya charger yang dahsyat luar biasa. Charger yang dahsyat luar biasa. Ramadan 1 bulan penuh. Kita mendapatkan cas yang luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, tergantung kita semua. Semangat kita di awal Ramadan sampai akhir Ramadan seperti apa. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Tentu proses 1 bulan ini tidak serta-merta menjadikan diri kita menjadi takwa. Harus diuji. Harus betul-betul ada ciri khasnya orang-orang yang sukses, orang yang berhasil. Kenapa? Banyak di antara kita menjadi penggembira, ngaku-ngaku tok menang. Aku pemenangnya gitu kan. Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada kemenangan. Sopo sing menang gitu kan. Wong ora bertanding kok menang. Banyak orang yang tidak bertanding, banyak orang yang tidak berjuang, ning ngakune menang. Itu yang terjadi. Contoh, ngapunten kalau kemarin kita lihat sepak bola gitu kan. Indonesia Bahrain, sing main orang berapa orang? Ya wong 11. Yang main apa? Menjadi penonton dan sebagian besar penggembira. Tapi menganggap bahwa kita yang menang gitu kan. Ya kita nggak main kok bisa menang. Tapi ya ora apa-apa lah, ngaku-ngaku menang gitu kan. Tapi bahwa kemudian Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, pemenang akan diuji. Apa itu ujiannya? Apa itu ciri khasnya? Apa indikasinya? Apa ciri-cirinya? Allah SWT sampaikan di dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfirah. Dan persegera kepada ampunan kepada Allah. Wa jannah, dan surga yang seluas langit dan bumi. Gusti Allah paring pahala, Gusti Allah paring lintu, Gusti Allah paring ganti. Dumateng kula panjenengan memberikan ganti kepada orang-orang bertakwa. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau di sekarang ini perumahan Kablingan tipe 21, tipe 36, tipe 45 itu sudah mahal banget. Ada yang ratusan sampai miliaran. Itu yang klaster. Nah, kalau tipenya 45 atau yang 90 lebih mahal lagi.
Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Nah, ini bukan lagi tipe 21, 36, 45, 90, tapi tipenya adalah seluas langit dan bumi. Pengen, Pak? Pengen? Tidak sekedar pengen. Yuk, buktikan kalau kita mendapatkannya. Apa ciri-cirinya Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah? Yungfikuna fis sarra'i wad-dharra. Wong takwa kuwi kudu loman. Wong takwa kuwi kudu dermawan. Wonten mboten, Mbak? Poso bola bali ya dasare wong sugih ning pelit, ning medhit, ning bakhil, kikir. Wonten? Wonten? Wonge teko mugi-mugi mboten. Lah, saya 93 Bapak Ibu yang berbahagia jadi takmir atau marbot gitu. Itu di komplek yang menurut saya waktu itu cukup lumayan representatif. Ya, karena rata-rata maaf pangkatnya sudah letkol dan kolonel. Artinya minimal roda 4 sudah ada. Raketan grand kijang lah waktu itu. Adalah gitu kan. Itu kalau Ramadan itu kesulitan kita punya kendaraan, itu ngomong. Nanti kalau kesulitan jemput penceramah, pakai taksi saja ya. Kok ranono gitu kan, sekian banyaknya puluhan orang yang punya mobil kok nggak ada yang nawari nganggo mobilku wae. Saya sering jemput maaf pakai pitung, kadangkala pakai Super Cup 700. Ekrek-ekrek. Itu jemput ceramah. Dulu mungkin ada yang kenal dengan Pak Damar Jati Supajar. Saya sering bonceng ke pakai pitung, Pak. Betul-betul saya datang ke sana. Itu betul-betul beliaunya adalah profil betul. Banyak profesor-profesor tak boncengi nganggo Super Cup, Pak. Bapak yang berbahagia rahimahullah. Mereka maaf belum tergerak. Bahkan ngapunten ada tetangga yang sakit saja. Mobilnya nggak boleh dipinjam kok. Mestinya monggo itu kendaraan dipakai. Itu hanya titipan. Maka Bapak yang berbahagia rahimahullah. Bukti kalau panjenengan sami sukses Ramadannya adalah loman. Pakai saja kendaraan saya. Bahkan ada sebagian, maaf, jangan parkir di sini, bukan parkir umum. Nah, padahal duwe gonceng jembar. Wonten, Pak? Banyak. Mong tinggo obah tok, ngapain? Mong tinggo lewat tok aja nggak boleh, Pak. Bahkan ada rumahnya ngapun di pagar dur ditulisi, awas anjing galak. Wonten? Artinya Bapak yang berbahagia silaturahim saja tidak mau gitu loh. Apalagi ngapunten. Saya pernah ini oknum loh, Pak. Profesor, doktor, beliau adalah dosen UIN. Saya nggak menjelekan UIN-nya ya. Ini hanya sekedar contoh. Saya bawa stop map yang nemoni istrinya. Rata-rata maaf, orang yang bawa stop map dicurigai peminta-minta. Pada situ saya memang mau minta ceramah dan itu rutin. Beliaunya biasa rutin ngisi di tempat kami. Cuma karena ibunya nggak kenal sama saya, gitu kan. Saya sendiri kebetulan gitu kan. Itu tanya macam-macam itu kan. Maaf kami hanya meminta ceramah untuk di bulan Ramadan. Itu dicurigai Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, seakan-akan kita menjadi peminta-minta. Padahal sesungguhnya kalau maaf ada orang datang dikasih 5.000, 10.000, bagi mereka sudah senang banget. Tapi kenapa kemudian kita dihardik menjadi seorang peminta-minta? Oke lah kalau kemudian maaf kita dibiasakan menjadi mental pemberi, bukan mental peminta. Tapi Bapak yang berbahagia rahimakumullah, kita sudah diajari menjadi mental peminta-minta. Maaf contoh. Ada nggak orang yang dapat BLT 600.000 tumpahan NMAX atau PCX? Mestinya kan mereka maaf tumpahan PCN NMAX ya ora pantes lah dapat BLT. Ada nggak ngapunten yang dapat 600.000 itu dia bawa handphone Pro Max 15? Mestinya mereka yang memberi, bukan yang meminta-minta. Maka Bapak Ibu yang berbahagia rahimahullah, buktikan kalau kita sukses Ramadan ini menjadi orang yang pemurah, leman, dermawan, entengan. Enteng pokoknya untuk urusan sosial ayo. Tapi banyak di antara kita untuk urusan sosial iya, tapi untuk urusan kemajitan agak pelit. Misalnya, kalau ada acara pitulasan, aku sing bayari biduani,
Aku sing bayari musike, aku sing bayari sound systemnya, aku sing bayari teklite. Ini nak tunggu urusan masjid, awal, wonten banyak. Jadi kalau untuk urusan hura-hura, untuk senang-senang, mereka suka. Tapi untuk urusan kemajitan, abot. Coba ada enggak itu? Sebulan Ramadan penceramai aku sing bayari. Ada enggak yang bilang begitu? Ini harus acungi jempol, sudah mulai gitu kan. Mungkin tahun depan nanti diprogramkan satu minggu Pak siapa, minggu kedua Pak siapa yang memberikan insentif bagi penceramanya. Maaf, kami tidak pernah memikirkan amplopnya karena yang memikirkan kan panitianya. Bapak yang berbahagia rahimahullah. Ini yang pertama, bahwa kemudian kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ciri khasnya adalah orang yang dermawan, orang yang loman, orang yang entengan. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia rahimahullah, orang yang takwa itu ditunjukkan dengan apa? Wal kadhiminal ghaid, orang yang ngampet nesu, orang yang menahan amarah, orang gampang neson. Kira-kira Bapak Ibu yang berbahagia, posone sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, mungkin gelarnya sudah Pak Haji, sudah berkali-kali, ning gampang nesu, gampang merengut, gampang jabrut, wonten? Kira-kira metu saka masjid kelangan sandal nesu-nesu wonten mboten? Ini bukan persoalan sepele. Kenapa kemudian kita maaf untuk urusan yang marah-marah ini dilampiaskan? Pada Rasulullah SAW, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Rasulullah menika dados patuladan, contoh suri dan dumateng kula panjenengan kepada kita semua. Rasul menika nak duka kalau marah hanya kelihatan pasuryanipun ingkang abrit, mukanya yang merah, rasa nganggo ngampleng, rasa nganggo nendang. Semakin pangkat derajatnya tinggi, semakin dia berlaku sewenang-wenang. Ampunten. Saya pernah melihat secara di televisi seorang Kapolda bintang 2 di ibu kota Jakarta. Dia misuh-misuh, Pak. Bajing-bajing ke sama anak buahnya. Itu di televisi, Pak. Dan kemudian ada seorang, maaf, ini sekedar tambahan juga. Ada dokter Agus Rahmati kedatangan pasien Jenderal Bintang 2. Kenapa kemudian hubungannya dengan marah-marah? Pak Agus Rahmati ketika kemudian Bintang 2 ini mengatakan, Pak dokter, saya tensi saya tidak pernah di bawah 180. Tapi saya pengen berhenti obat. Gimana caranya? Ngapunten, maaf, produk-produk herbal dan kemudian yang apa Pak Agus ketahui semuanya dicobakan, tapi nggak medun-medun, nggak turun-turun. Ini satu formula yang belum pernah saya lakukan kepada pasien siapapun, hanya kepada Bapak. Apa itu? Bapak harus tersenyum sehari 20 kali, sekali senyum 20 detik. Kinten-kinten saged mboten, Pak? Mesem sedino ping 20, sekali senyum 20 detik. Lu angel, Pak. Wong senyum niku angel, Pak. Wis gawan bayi. Apalagi yang berada di pos-pos ya, yang ada portal-portalnya di kantor di pangkalan-pangkalan itu hampir tidak bisa senyum, Pak. Rasa guyu gitu. Karena memang digawe kon kejem gitu kan. Saya punya teman gitu kan, Kopassus, pangkatnya kapten, guyun dan angel banget itu. Kenapa kemudian seperti itu? Maka pantas dan layak ketika kemudian jenderal-jenderal menjadi stres karena nggak bisa tersenyum, Mbak. Saya mendapati ketika kemudian di Gemolong Sragen, saya sering diundang karena alhamdulillah Bapak, saya sudah 20 tahun melakukan terapi juga. Nah, beliaunya terkena levernya bengkak. Ya, levernya bengkak. Saya bilang, Pak, jenengan mboten saged gemujeng nggih. Jenengan nggak bisa tertawa. Iya, sudah puluhan tahun saya nggak bisa guyu. Padahal ngapunten sing kono gojekan putune anake kumpul rasa guyu. Itu yang bikin penyakit. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Maka wal kadhiminal ghaid, tahan amarah.
Ojo gampang neson. Orang yang neson, orang yang gampang marah, yang mudah marah, itu celaka penyakit. Kalau tidak pengen punya penyakit yang hipertensi, gula darah, stroke, jangan marah. Latang dok, jangan marah. Sakit Pak? Sakit? Nah, jenengan sakit insya Allah. Jenengan keluar dari sini. Kenapa? Ini dua kasus contoh yang betul-betul saya lihat dengan mata kepala sendiri. Yang satu teman saya kebetulan bathuk ireng. Ini ekstrim contoh saja loh. Bathuk ireng sikil nyambutin katoke cingkrang sregep ning masjid. Sregep ning masjid. Ora tahu telat gitu kan. Mbah adoh ning ndi nganggo motor ning masjid. Tiba-tiba saya diundang. Kenapa? Saya diminta untuk meruqyah anaknya. Anaknya nakal karuan padahal keluaran dari gontor. Anaknya keluaran dari gontor. Udah nakal karuan. Tiba saya di situ di rumahnya, tangannya dibondo, digrujuki, dikamplengi, ditendangi. Itu bapak itu ngapun konco saya itu sudah haji. Sregep ning masjid, katoke cingkrang, bathuk ireng. Kurang piye, Pak? Secara identitinya muslim itu banget gitu. Tapi ternyata maaf, dia amarahnya luar biasa. Ketika anaknya seperti itu, dia ajar karuan ngantek tele-tele, Pak. Saya ora tegel. Sampai dia bilang, aku kelangan dok sijira masalah. Banganin dua anak. Dadi pikiran, maraki stres dan sebagainya. Bahasanya seperti itu. Ini satu, Pak. Yang kedua, datang saya di situ maghrib. Kebetulan pensiunan Pertamina. Beberapa kali saya datang, dia bilang, Pak, saya stres, Pak. Sudah 2 tahun ini sampai sikile korengan, Pak. Pensiunan Pertamina duitnya oke sampai korengan. Gara-gara apa? Saploke pensiun karo sing wedok dipendeli terus. Saya sampaikan Bapak Ibu yang berbahagia, banyak bapak-bapak di usia 50-60 itu menderita. Mudah-mudahan yang hadir ini tidak menderita. Amin. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, ketika suaminya bintang 1, istrinya bintang 2. Itu betul kejadian, Pak. Betul kejadian. Saya datang di tempat seseorang yang bintang 1, polisi. Itu sing lanang nek karo sing wedoke wedi ra karuan. Neng omah ya kon ngombahi, kon asah-asah. Cinta bintang 1, Pak. Kenapa? Takut sama sing wedok. Saya bilang di akhir meninggalnya si istri itu sampai sing wedok itu ngomyang-ngomyang terus, Pak. Jadi kayak orang enggak kontrol. Saya bilang, Pak, maafkan istri. Maafkan istri. Ini karena maaf wanita-wanita yang berani sama suaminya. Si wedok sregepe ngaji ra karuan, Pak. Itu ngapunten pendak dino dalane sing ning nggon musolane dipel terus. Dia menjaga betul untuk urusan itu. Tapi sama suaminya galak ra karuan, Pak. Yang termasuk ngapunten yang kasus ini. Saya datang maghrib di situ. Si istri masih pakai mukena, padahal sudah haji, umrohnya berkali-kali, nak sedekah urusan yang lain gitu kan. Nak ono misalnya piknik, aku sing bisa aku sing bayari. Sampai sebegitunya, Pak. Tapi luar biasanya sama suaminya, galak ira karuan. Mudah-mudahan di sini nggak ada wanita yang galak. Amin. Galak mboten, Bu? Galak mboten, Pak? Pak Armeni galak rawani. Neng omah engko dincer ya ibune. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini faktual, fakta di masyarakat betapa banyak wanita-wanita yang kemudian berani sama suaminya. Nah, betul ketika dia laki-lakinya pensiun, tidak. Padahal maaf, dia wanita yang dari Sulawesi pun itu darahnya pelosok banget, Pak. Diangkat derajatnya oleh laki-laki, dijadikan istri seorang pegawai Pertamina, duitnya oke turah-turah. Itu kan. Itu dia punya kos-kosan kamarnya udah puluhan itu. Duit ngetuk gitu berarti gitu. Iku sing lanang sampai korengan, Mbak, stresnya, Mbak. Naudzubillah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, endingnya singkat ceritanya saya datang di situ maghrib karena diundang untuk terapi. Si wanitanya pakai mukena,
di depannya masih pakai Quran, masih ngaji. Ada beberapa pembahasan yang sesungguhnya rasa perlu dibahas. Enteng, ringan, ramasalah. Tapi ujung-ujungnya apa? Pak, kowe neraka jahanam kowe, Pak. Sampai sebegitunya seorang wanita nunjuk-nunjuk suaminya mengatakan neraka jahanam. Layat khulud jannah, tidak pernah akan masuk surga. Mencumbai surganya pun tidak pernah wanita-wanita yang mengatakan seperti itu. Ngapunten, Bu. Saya nggak marah-marah lu, Bung. Hanya segera memberikan informasi dan ilustrasi bahwa kemudian banyak wanita-wanita yang berani sama suaminya. Ya, ini kan dasarnya luar biasa. Maka yang kedua adalah wal kadhiminal ghaid, menahan amarah, ojo nesu. Asik saja di bawahnya. Gitu kan. Maaf. Saya di sahur yang terakhir ini kepepet gelem ra gelem, saya sahur pakai Indomie. Karena wis terakhir gawe Indomie wae yo, ya yes ra masalah, bismillah. Artinya Pak, saya buat asik saja, Pak. Saya bawa asik saja. Pernah kejadian di Ramadan yang lalu, ini sekedar contoh, bukan saya hebat, Pak, tapi memberikan contoh bahwa hidup ini sesungguhnya tidak jadi masalah ketika kita tidak mempermasalahkan. Bapak Ibu yang berbahagia rahimahullah. Ketika kemudian mau sahur, nggak ada yang dimakan, ada yang cuma nasi. Dia bilang istri saya, kayak nasi goreng wae ya, manut. Kok dilalah le nyugun datang nganggo ngomong. Ngomongnya pripun? Maaf ya, sego gorengnya kasinen. Kira-kira jenengan diomongke ngonten niku nesu mboten, Pak? Wong gue nasi goreng kaya upil. Kan sampai le ngomongke saking nakale wong ini kan ngonten niku ngomong saged biasane kan ngonten niku. Saya enggak, Pak. Saya karena tahu ilmunya, saya tahu informasi seperti itu, tak gawe santai, Pak. Napa, Bu? Sak sendokan tak amplok, tak glegeki banyu. Sak sendokan gawe banyu. Niku alhamdulillah, Bu. Asine hilang. Betul? Oh, enak banget, Bu. Rasa dibahas, rasa digagas ngono kira sanggo nesu. Nah. Dan insya Allah Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang suka tersenyum dan tertawa sulit untuk marah. Buktikan. Jadi kelihatan, Pak, sing rupane gampang neson karo ora neson iki ketok. Ketok, Pak, itu wajahnya ketok gitu kan. Japrut merengut, iki gampang neson nih. Terus sedikit-sedikit engko dalan kan ngapunten tensinya di atas 160. Kenapa? Wajah karo dengan tubuh itu serasi, Pak. Ngetok itu kan. Jerone ati iki ketok ning raine gitu. Ngapunten ini bahasane rada dirai-rai iki. Karena untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya yang ada di dalam ini keluar. Ora iso itu kamuflase, ngomong bohong nggak bisa itu. Kenapa? Yang di dalam itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Nah, biasanya ngomong ngapusi mesti ngapusi. Wis ora iso itu. Kenapa? Kalau yang sudah tidak terbiasa ngapusi kemauan mboten saged kok. Kenapa? Sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, gitu kan. Kalau wajahnya selalu senang, selalu gembira, selalu bahagia, tidak pernah akan menjadi marah, angel suwa. Maka dibiasakan, habitkan diri kita selalu tersenyum. Ketemu karo koncone, salaman, alhamdulillah piye Kang, ngabari Kang? Alhamdulillah apik. Tapi kalau ketemu karo koncone jabrut merengut, gitu kan. Ini kasusnya banyak, Pak. Ngapunten ini saya agak menyimpang karena waktunya diminta setengah jam, ini sudah setengah jam ya ora apa-apa. Tambah lagi boleh ya. Alhamdulillah. Nanti sampai suruh. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, nah ternyata banyak di antara kita ngapunten ini contoh ekstrem juga. Bathuk ireng, ya saya selalu ngomongkan bathuk ireng artinya apa? Sering sujud. Kathoke cingkrang. Sregep ning masjid. Ini nak ketemu karo koncone ora iso guyu. Wonten? Oke. Banyak gitu. Kenapa? Ya rasane mikir kayak akhirat itu koyo nemen ban ora. Hidup ini sendaguro saja. Hidup ini bermain-main saja. Hidup ini nikmati saja. Ojo sampai ngapunten lu mikir kayak akhirat itu tenanan lho. Ketemu karo koncone ra gabruk ngono kuwi, salaman kuwi kadang pegah. Wonten nggih? Ada yang seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, ngono ya ngono ning aja ngono. Hidup ini santai kok, ketemu karo koncone ya gabruk, kalau perlu cipika-cipiki asik saja.
bawaan enjoy saja. Urip ki kepenak kok, hidup ini kebahagia kok. Betul? Alhamdulillah ini. Kita orang bertakwa ini orang yang betul-betul mencontoh Rasul, perbuatan kita contoh Rasul. Lah mereka ngomongin lah mencontoh Rasul, nak ketemu ora gelem senyum. Tabasumu, senyummu kepada saudaramu sedekah. Maka ketemu dengan konco, teman gitu kan, apalagi teman lama, mbuh kuwi maaf, duwe utang mbuh ora ya tetep salaman. Oke, rasa nggak ganjel. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak yang berbahagia rahmat. Endingnya, puncaknya dari ketakwaan adalah wal afi aninas, wong sing gelem ngeki pangapura. Betul? Betul? Nah kadang kalau pengen sami napas wayah Idul Fitri kayak mau dadi wong apik banget, kabeh-kabeh dikai apura. Wah, saling memberi maaf gitu kan neng medsos dimanapun tempatnya, WA, wah ting seliweran saling minta maaf dan sebagainya. Padahal nak orang neng Ramadan, orang neng Idul Fitri, woga. Bahkan karo tangga musuhan wonten, karo sedulur wae musuhan wonten. Oke, gara-gara ngapun warisan, gara-gara ngapun sing ibu mungkin tidak adil, bapaknya nggak adil, jadi masalah. Ini kasusnya banyak. Maka wal afianinas, berikan maaf kesalahan mereka. Bapak yang berbahagia rahmat. Kalau Bapak Ibu pengen rezekinya gangsar, lancar, rezekinya terus mengalir, apa yang harus dilakukan? Salah satunya adalah maafkan dan lupakan. Rasa digawa ning ati kuwi marke ganjel, kuwi ndadekke pikiran, kuwi ndadekke penyakit. Betul? Nah, ini contoh Bapak. Contoh. Kira-kira 20 tahun yang lalu ada teman saya, kembali lagi saya ngomong katok cingkrang bathuk ireng. Kebetulan koncoku gitu kan bathuk ireng katok cingkrang utang kira-kira ya puluhan juta, ora nyaur-nyaur. Nak ditagih semoyo wae. Ketemu saya di Banjarnegara kok cerita, aku bojoku wis 3. Walah, ngomong bojone 3 kok utange ora disaur. Nah ditagih semoyo wae. Ada enggak yang seperti itu? Oke, Pak. Ndek utang 2 juta ngono ngapunten muni ra ndek duit tuku NMAX anyar. Wonten? Oke. Untuk urusan utang kadang mereka sulit untuk mengembalikan. Nah, duit dicekel niku, Pak. Sapa wae kadang kala angel ngetokke. Maka kula panjenengan sami yo jadikan kita menjadi orang yang pemaaf. Maafkan dia. Lupakan masalahnya, digawe enteng, rezeki ini gangsar, Pak. Saya udah puluhan orang yang maaf, saya tidak menghebatkan diri. Ya hubung sidik tapi utang ranyaur, kelasnya juga ustadz, kelasnya juga kiai. Orang bayar-bayar, Pak. Itu sudah bertahun-tahun bayar yo angel banget gitu, dicicil. Itu kelas ustadz internasional, kelas nasional, dia sudah ada di televisi 17 televisi datang di situ. Ngisi, Pak. Duitnya kan kudune terus oke gitu kan. Itu 5 juta 3 tahun dicicil mboko 1.000. Bayangke Bapak yang berbahagia. Niku nak ra ditagih ora dibayar. Nah, Bapak yang berbahagia rahimakumullah, wal afianin nas. Kalau ada orang yang menyakiti, mendolimi, maafkan. Jangan sampai kemudian ada dalam pikiran, dalam hati panjenengan sami perasaan yang kemudian tidak ada maaf bagimu. Kan saya ngokeh ngonton iki, Bu. Ambo tekan dipocong aku nak gelem aruh-aruh. Sudek aku. Wegah tenan aku. Dadio banyu moh nyawuk, dadio godhong moh nyuwek, dadio sambel moh ndulit. Wegah tenan aku. Wis gething tenan aku. Ndeloke rupane wis wah ra enak. Kadang mboten ngoten niku. Oke. Gara-gara apa? Gara-gara neng pengajian rakoman jilbab. Ibu-ibu ngonten niku ra gelem ruruan. Wonten wonge nggih teko. Lha ngapunten, sawalan niku ungkur-ungkuran kok. Niku sawalan RT, sawalan ning masjid niku ngapunten ungkur-ungkuran ra gelem salaman kok. Maafkan. Maka Bapak yang berbahagia, ada the golden moment, ada in the golden time, ada waktu
waktu yang istimewa, waktu emas, 5 menit sebelum tidur. Buat daftar nama siapa yang pernah mendolimi, misalnya Ustadz Agus. Wah, dia nyakiti hati, ceramain nyinggung aku, ya, misalnya gitu kan. Maafkan nomor 1 gitu kan. Insya Allah Bu kan gitu. Jadi orang-orang yang menyakiti, mendolimi dengan kata-kata, dengan perbuatan atau sikap, maka maafkan. Rano ngapunten, nggak ada manfaatnya jenengan menyimpan perasaan marah, perasaan emosi, perasaan dendam. Itu hanya menjadi sakit. Maaf yang nyimpen-nyimpen seperti itu. Maaf, ini contoh kasus saja. Ini kasusnya banyak. Betapa banyak ibu-ibu yang terkena kanker tumor gara-gara apa? Sering marah sama suami ning rawani, mung disidem tok, itu yang jadi penyakit. Mungkin dia punya masalah dengan tetangganya, mungkin dia punya masalah dengan saudaranya. Ketika disimpan itu jadi penyakit. Itu tumor, kanker, miom, kista, itu karena apa? Menyimpan masalah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau pengen tidak punya masalah, tidak punya sakit, maka lepaskan itu semua. Kalau perlu Bapak Ibu yang berbahagia, ketika dia punya masalah finansial, utang nyaur-nyaur, sudah puluhan tahun ragilem nyaur, tekoni nomor rekeningmu piro. Loh apa pamri? Pagi-pagi, aku maafkan dirimu, aku menyayangimu, I love you. Wow, terus dikirim ding gitu kan 1 juta. Wow, lo ini luar biasa lo. Bentuk lost doll-nya jenengan memberikan maaf apa? Jenengan mau transfer. Nah kalau apa? Yuk ndene jajan bareng aku. Itu lost doll-nya orang memberikan maaf. Orang mau ngomong tak maaf ke tok. Tak maaf ke, boleh itu bagus. Tapi kalau betul-betul kita tidak ada perasaan, menyimpan dendam, perasaan apapun di dalam diri, ya col ke, los ke, wes utangmu tak col ke. Saya kalau sudah 2-3 kali tak elengke utang ran nyaur-nyaur. Utangmu tak anggap lunas, urusanmu karo Gusti Allah. Kowe nyaur ora nyaur sakarmu. Kenapa? Tugas saya sudah mengingatkan 3 kali. Nah, sampeyan ora mengikuti itu, maka kadangkala saya diuji dengan kedermawanan. Karena sudah puluhan kali ora do dibayar-bayar kuwi, kadangkala nek ana wong nyilih angel banget Pak kita ngeluarkan duit. Ya sudahlah, kita sedekah saja. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia rahimahullah, maka puncak kula panjenengan sami. Proses 1 bulan ini menunjukkan kapasitas dan kualitas kita di hadapan Allah. Menjadi orang-orang yang mulia. Kalau kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, wis ora iso nesu. Wis iso ngamai pangapura karo sing liyane. Sudah entengan, sudah lega, sudah menjadi dermawan. Itu puncaknya prestasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngaku-ngaku dadi wong takwa ning masih kita menjadi orang yang bakhil. Ojo ngaku-ngaku wong takwa ning isih nesonan. Kadang kala ngapunten karo bojone ora gelem salaman. Wonten Bu? Wonten? Nak karo wong liya, wah ngapunten le ngajani ra karuan. Nak karo wong liya ngapunten basane mlipis. Wonten? Oke. Karo wong liya lho niku ngapunten bahasane mlipis, krama inggil, ning nak karo bojone ngoko. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Wonten Bu? Rasa ngacung Bu, wis ketok nih. Maka dengan suami itu yang bagus. Ya saisosone ngapunten nak reso basa sing mlipis ojo ngegas. Kan sing akeh ngegas gitu kan. Ngene wong nggih, maka bapak-bapak ngapunten sabone ning angkringan, sabone ning perapatan, sabone ning ngebuk, gara-gara napa? Bu, mbakku gaweke kopi. Gawe dhewe. Ceret kae lho, diseni banyu sithik gitu kan. Kopine ning kono, gulane ning kono, gelas kae kopi, kae gula dicur banyu panas. Rampung, Pak, rasa ndetak ngomong. Wonten mboten sing wonten niku? Oke. Ambon sing bapak-bapak, ambon mbangane rame karo bojo 3.000 ning angkringan. Betul? Areng ngobrol iso 2 jam. Betul? Nak perlu koncone ana kanca sekak ning kono, entek 5.000, Pak, 3 jam, Pak, karo dolanan sekak. Apa? Ngopo ya, Pak? Bojoku ning omah nesu wae. Gara-gara apa? Gara-gara ora tukoke kelambi anyar. Pada Bapak Ibu yang berbahagia ini ada agak-agak saru sedikit,
ada sebuah intermezzo gitu kan. Maaf mah, tahun ini papa nggak bisa beli baju baru untuk mama. Iya, ngoten niku ceritanya. Si mamai nggak apa-apa pak, kan papa sukanya mama nggak pakai baju. Betul, betul. Lengguyu kari lagi paham itu mama. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, ya itulah lebaran itu rasa digawe stres, digawe santai bae. Ratu kelambiannya ya ora apa-apa, dan betul saya udah puluhan tahun gak pernah boleh beli baju baru untuk lebaran. Alhamdulillah selalu ada saja. Selalu ada yang dipakai dan cukup. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, lebaran rasa nganak-nganak ke. Kenapa? Ya sudah biasa saja. Tapi kita fokus Ramadan hari ini. Hari ini Bapak Ibu yang berbahagia. Ini yang terakhir buat kita. Coba saya minta yang terakhir baca basmalah bareng-bareng 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pamrih apa to Pak? 10 ini dasarnya luar biasa. Rasulullah SAW paling bemot mengingatkan pada kita semua. Barang siapa membaca Al-Quran satu hurufnya, Gusti Allah paring lintu sedoso hasanat. Allah berikan pahala 10 hasanat. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya 190. Kalikan 10 sudah 1900. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan kalikan 10 sudah menjadi 19 ribu hasanat. Hanya sekali kita duduk saja baca Bismillahirrahmanirrahim 10 kali. Betapa dasarnya kalau Bapak Ibu hari ini membaca 1 juz. Betapa dasarnya kalau Bapak Ibu sekarang ini membaca 5 juz. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, raiso moco terus pripun. Ya sudah jenengan duduk santai, bangane mikir keliyane bawa tasbih Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya biasanya mengamalkan 768, 786. Itu ada informasinya di lain kesempatan kalau ditimbali malih. Nah, itu ternyata luar biasanya hanya 786 itu hanya 15 menit saja. Itu kalau Bapak Ibu duduk 1000 kali baca Bismillahirrahmanirrahim, itu pahalanya wis sak tekro. Wes oke. Tapi kan kita banyak ngapunten, waktu kita dibuang dengan percuma, ngobrol, macam-macam gitu kan. Ini Ramadan yang terakhir. Hari ini yang terakhir, betul-betul nak iso dipus golek pahala sa oke. Dikurangi maksiatnya. Nah perlu omongan-omongan yang sia-sia, pekerjaan yang sia-sia ditinggalkan. Betul? Betul? Nah, mudah-mudahan semuanya menjadi pribadi yang sukses. Mohon maaf ini lebih dari 30 menit, hampir 50 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada salah dan khilaf mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis, salawat dan tahmid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini